Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beli Sintama dan NPM 5019082 kelas 7F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan untuk minggu kelima. Yang pertama ada menjelaskan sekolah dan teman sejawat guru sebagai sumber. Yang kedua ada sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar, dan yang terakhir di sini ada lingkungan sebagai sumber belajar. A. Sekolah dan rekan sejawat guru sebagai sumber. 1. Kerjasama. Tujuan sekolah dalam mengelola dan mengorganisasikan kegiatannya adalah membangun kerjasama dan saling pengertian yang kokoh dan baik di dalam sekolah itu sendiri maupun dengan sekolah lain. Kerjasama merupakan usaha untuk meningkatkan dan memperluas sumber belajar. Menciptakan sumber belajar dan sumber daya merupakan faktor penting bagi sekolah di daerah terpencil yang menghadapi berbagai kesulitan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kerjasama diarahkan kepada yang pertama ada kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Yang kedua ada kerjasama sekolah diarahkan untuk membangun pusat sumber belajar. Yang ketiga kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir ada kerjasama dan penilik kepala cabang dinas. 2. Membangun iklim kerjasama. Dalam merencanakan kerjasama, langkah yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan mengidentifikasi potensi yang mungkin dapat digerakkan untuk kepentingan pendidikan. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama dan pihak lain yang terkait. Yang pertama ada mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. Yang kedua melakukan negosiasi. Yang ketiga memberikan peranan nyata. Yang keempat, melaporkan keadaan sekolah, dan yang terakhir memberi tanda penghargaan. 3. Melakukan kerjasama dan sekolah dan rekan sejawat guru. Anda sebagai guru tentu memahami betul kondisi dan keadaan sekolah, dan hal ini dapat mempengaruhi Anda dalam menjelaskan proses pembelajaran. Ada kalanya Anda melihat kekurangan di sekolah Anda, misalnya kekurangan tenaga kerja guru sehingga Anda harus mengajar merangkap beberapa kelas sekaligus, atau siswa tidak memiliki buku sumber, atau Anda tidak mempunyai buku pedoman guru secara lengkap. B. Sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan merupakan bagian dari manusia, khususnya bagi peserta didik, untuk hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Tujuan memanfaatkan lingkungan sekitar agar pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan dan siswa lebih paham benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena dengan membawa siswa langsung ke tempatnya, siswa akan lebih memahami apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah tersebut dan memanfaatkan lingkungan sekolahnya. Siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi langsung melihat benda sekitar. Lingkungan sekolah adalah seluruh komponen atau bagian yang terdapat di dalam sekolah, yang mana seluruh komponen dan bagian tersebut diikuti berpengaruh dan menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Secara garis besar, lingkungan adalah sangatlah berpengaruh terhadap sebuah proses pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, siswa diberikan kesempatan untuk seluas-luasnya aktif menggali informasi tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. C. Lingkungan sebagai sumber. Apabila kita menginginkan siswa memperoleh hasil belajar yang banyak dan bermakna dari sumber belajar lingkungan, maka kita perlu membuat persiapan yang matang. Tanpa persiapan belajar, siswa tidak akan terkendali dan baik. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 langkah prosedur yang bisa ditempuh dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama di sini ada langkah perencanaan. Perencanaan menempati bagian yang penting. Melalui perencanaan yang matang,
yang disusun secara sistematis dalam pola pemikiran yang menyeluruh akan memberikan landasan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran di lingkungan. 2. Langkah pelaksanaan. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, agar hasilnya optimal sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan belajar harus dapat meningkatkan dan memotivasi aktivitas siswa sehingga siswa dapat menikmati bahwa lingkungan sebagai sumber belajar benar-benar dapat memperkaya dan memperjelas bahan ajar yang dipelajari. Yang ketiga, langkah tindakan lanjut atau follow up. Langkah ini untuk menindaklanjuti hasil kegiatan pembelajaran sehingga apabila tidak ada siswa yang belum mengerti atau memahami lingkungan sebagai sumber belajar, dibimbing dan diarahkan sesuai dengan materi pembelajaran. Sedangkan bagi siswa yang sudah memahami, dapat melanjutkan kegiatannya lebih mendalam sehingga lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak manfaatnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.